Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Al-Ayah. Para hadirin jamaah Jum'ah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, setelah kita puja dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Dia dan Maha tinggi, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dalam iman sampai akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para hadirin sekalian dengan takwa kepada Allah dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Para hadirin rahimakumullah, hari ini khotbah pertama di tahun Masehi 2021. Kita sudah tinggalkan tahun Masehi 2020 dengan segala hiruk pikuknya. Kalau 1400 tahun yang lalu, tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, Amul Khosan, di mana pamannya Abu Talib, ya, kemudian istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dua pilar yang menopang perjuangan dakwah Rasulullah SAW runtuh. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu agak gamang, ada goyang, ya. Kemudian beliau coba berdakwah ke Taif, malah dilempari batu. Jadi itu adalah tahun-tahun duka cita, di mana harapan-harapannya seolah-olah terputus. Itulah tahun lalu yang kita alami. Kita rasakan itu sebagai tahun duka cita, tahun galau, tahun di mana kita seperti naik roller coaster, ya, terjungkir balik, ya, berputar-putar sampai kita merasakan seperti vertigo, ya, dunia terputar-putar, ya. Nilai-nilai terjungkir balik. Apa-apa yang tadinya halal wajib menjadi haram, ya. Sholat berjamaah rapat tadinya itu suatu amalan yang diutamakan, sekarang dianggap itu adalah berbahaya sehingga haram atau makruh, ya. Kalau sebelumnya naik haji dan umroh itu merupakan cita-cita harapan dari umat Islam, tahun 2020 sampai sekarang masih menjadi haram, tidak bisa dilaksanakan. Para hadirin rahimakumullah, di masalah yang lebih mendalam, ya. Kalau sebelumnya husnudzon adalah suatu akhlak yang unggulan, akhlakul karimah, kita sangka baik. Sekarang karena COVID, kita terpaksa harus suudzon pada semua orang. Kita menganggap orang lain kalau toh bukan penderita COVID, dia mungkin OTG yang tanpa gejala,
Akhirnya semua manusia, termasuk keluarga kita sendiri, teman terdekat, kita anggap bisa pembawa virus. Itu memutarbalikkan nilai-nilai yang selama ini kita yakini sebagai satu kebenaran. Bepergian, berkelana di muka bumi yang diperintahkan Allah. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kanu akibatul mukadzibin. Hendaklah kalian bepergian di muka bumi. Afalam yasiru fil ardi. Berpuluh-puluh ayat menyuruh kita bepergian. Sekarang dipersulit karena harus swab, harus memenuhi berbagai hambatan-hambatan protokol. Berbagai kebiasaan-kebiasaan silaturahmi kepada orang tua, silaturahmi kepada sesama sahabat harus dipotong oleh datangnya corona ini. Jadi itu adalah gejala yang membuat kita vertigo. Kita bingung di awal-awal. Menteri Kesehatan dan Kepala COVID saat itu menyatakan memakai masker hanya yang sakit saja, yang sehat tidak perlu pakai. Kemudian berubah lagi, terbalik-balik. Ada peraturan lockdown, semua harus di rumah. Pada saat yang sama ada dibukanya tempat-tempat hiburan, sebagian tempat-tempat perdagangan dengan alasan supaya ekonomi tidak mandek. Terjungkir baliknya membuat rakyat umat itu vertigo, bingung yang mana yang dilakukan, sambil ibadah juga menjadi terganggu. Para hadirin rahimakumullah, selain masalah COVID dari tahun 2020, kita mengalami terjungkir baliknya nilai-nilai keadilan. Apa yang seharusnya dimuliakan, dihinakan. Orang-orang yang seharusnya hina perbuatannya malah dimuliakan. Orang-orang yang tidak layak malah bisa terpilih menjadi pimpinan di daerah. Orang-orang yang layak tidak mau mencalonkan diri, sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang biasa kita anut. Sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tak percaya. Itu peribahasa lama. Tapi di tahun 2020 berulang-ulang lancung ke ujian, orang masih percaya juga. Jadi runtuhnya peribahasa-peribahasa dan nilai-nilai itu. Sehingga layak kalau tahun 2020 kita beri label adalah tahun galau, tahun yang membingungkan tapi juga mengecewakan. Kenapa kecewa? Karena harapan-harapan tidak terpenuhi. Banyak kita tadinya menganggap munculnya virus corona COVID-19 di Wuhan di Cina, itu adalah hukuman dari langit karena Cina menyiksa Muslim di Uighur. Tidak lama lagi Cina pasti hancur. Ternyata tidak sampai sekarang. Kecewa kita ya. Di Amerika kita menganggap Islam juga ditindas, tidak lama Amerika akan hancur. Tidak juga ya. Perancis yang menghina Nabi Muhammad SAW, kita mengharapkan itu ada hukuman langsung dari Allah. Ternyata tidak juga. Jadi para hadirin sekalian, apa-apa yang kita saksikan pada tahun 2020 itu menjadi mengecewakan karena tidak samanya harapan dengan yang terjadi.
Apa yang diharapkan tidak terjadi. Yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Kezaliman terang-terangan, kecurangan, dusta, kebohongan yang berlangsung, yang kita harapkan ada terjadi perubahan. Ternyata tidak terjadi perubahan. Sebetulnya dasar dari kekecewaan itu adalah tidak samanya ekspektasi dengan kejadian nyata. Sebetulnya kecewa itu adalah karena kita terlalu terpaku kepada hukum kausalitas, hukum sebab akibat, di mana kalau kejadian A terjadi, maka akibatnya adalah B. Pasti terjadi. Nah, kalimat pasti ini yang menjebak kita, sehingga kita sering selalu berulang-ulang kecewa di dalam hidup ini. Padahal hukum sebab akibat itu sudah dibantah oleh Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111. Imam Al-Ghazali mengatakan peristiwa dan peristiwa itu tidak harus saling berhubungan. Sembuhnya seorang dari penyakit kalau diberi obat tertentu itu bukan sebab akibat. Bahwa sebabnya adalah obat, akibatnya adalah sembuh. Semua kejadian itu berlangsung sendiri-sendiri. Tidak harus berurutan serial dan saling berkaitan. Sehingga seorang yang zalim otomatis dia akan dihukum di dunia, matinya akan sengsara, sebagaimana Kemal Pasha Atatürk yang katanya mayatnya tidak diterima oleh bumi. Itulah akibat dari dia mensekularisasikan kekhalifahan di Turki, Utsmani. Kalau itu dijadikan hukum, dalil, sebab akibat, terus diberlakukan ke semua kezaliman, maka kita sudah mendewakan hukum sebab akibat itu. Kalau toh ada janji-janji Allah menghukum, itu tidak boleh kita paksakan harus berlaku di dunia. Nanti di akhirat Allah akan mengadakan perhitungan. Beberapa sudah dilaksanakan punishment itu di dunia, tapi bukan satu keniscayaan, kepastian. Yang rajin pangkal pandai, seolah-olah rajin itu adalah satu-satunya penyebab untuk menjadi pandai. Itu juga tidak selalu. Hemat pangkal kaya, alangkah banyak orang yang hemat hidupnya, ngirit pas-pasan, miskin saja. Ada yang boros, main golf, berfoya-foya, tambah kaya juga. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak. Imam Al-Ghazali itu membantah hukum sebab akibat dengan dalil tauhid. Sembuhnya itu karena Allah, dipotong ya, tidak harus dengan obat tertentu, tidak harus oleh dokter spesialis yang ahli tertentu. Ketika kita sudah larut terhadap hukum sebab akibat, kita agak tergeser dari tauhid kita kepada Allah. Ketika kita bergantung semua kejadian ini adalah kejadian yang sudah tertulis di dalam kitab jauh sebelumnya, maka kita kembali kepada keyakinan tauhid kita ya. Ma asobakum min musibatin fil ardi fis sama'i wala fil anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dzalika 'alallahi yasir. Ya. Apa-apa musibah yang menimpa kamu tahun 2020 yang
menimpa bumi, di muka bumi, maupun pada dirimu sendiri, pada penyakit yang menimpa dirimu atau pada dunia saat itu, sudah ada di kitab sebelum terjadinya. Dan bagi Allah itu mudah sekali, ya. Tidak memerlukan sebab akibat. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya agar kamu tidak kecewa atas apa-apa yang luput, atas apa-apa harapan kamu yang tidak terwujud, dan supaya kamu tidak terlalu gembira bersukaria dengan apa-apa yang kamu peroleh. Para hadirin rahimakumullah, renungan kita dalam tahun yang lalu yang terjadi semuanya, yang tadinya mengecewakan, mudah-mudahan bisa kita rubah dengan ayat-ayat Allah tadi, janji Allah, dan pada Al-Ghazali. Dan pada tahun 1700 itu ada filsuf David Hume yang dia juga membantah tentang teori sebab akibat itu. Semua peristiwa terjadi kuanta, satu hal. Pikiran kita saja yang karena setiap hari terlalu sering melihat, oh setelah A pasti B, kalau orang melakukan B pasti C, menyebabkan kita menyangka ada hubungan itu sebab akibat. Padahal tidak. Ditutup oleh Werner Heisenberg, seorang fisika, dengan teori ketidakpastian Heisenberg. Dia mengatakan atom, elektron yang berputar-putar itu tidak pernah bisa dilihat dengan pasti. Kalau kecepatannya bisa diukur, posisinya tidak akurat. Kalau bisa diukur lokasinya di mana, kecepatannya kabur, tidak jelas. Jadi semuanya adalah ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi kita tetap bersemangat melakukan sesuatu, tapi biarkan Allah yang merumuskan kejadian berikutnya itu, sehingga kita tidak perlu kecewa. Kalau toh terjadi kezaliman yang kita tidak bisa cegah, tidak bisa kita rubah, itu kita anggap itu kesempatan bagi kita untuk mewujudkan doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, atau perbuatan respon terhadap suatu kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ata'aful iman, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihat kemungkaran, perbaiki dia dengan tanganmu. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, dengan lidahmu. Kalau tidak sanggup, dengan hatimu. Ini yang kita alami sekarang. Kalau tidak terjadi seperti 2020, kita anggap itu suatu sabda Rasulullah yang gampang-gampang saja. Ternyata kita tidak sanggup memperbaikinya dengan tangan. Dengan lisan tidak berani masuk undang-undang ITE. Ya. Paling dengan hati. Jadi kita terpaksa dalam 2020 melakukan doa dari hati. Kita tidak setuju, tapi hanya dari hati. Artinya kita dalam selemah-lemah iman. Kalau kita tidak pernah merasa iman lemah, kita tidak akan banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Kita anggap sudah kuat iman kita, masih rajin Jumatan ke masjid, puasa, ya. Kita rajin baca Quran, tapi ternyata kita mengalami selemah-lemah iman, ya. Tapi kita bersyukur masih ada iman. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di tahun 2021 ini pakai harapan lagi akhirnya, ya, sebaiknya kita serahkan pada Allah, ya. Apa yang terjadi serahkan pada Allah.
Kalau kita mengharap-harap hilangnya corona, kembalinya keadilan, nanti kita kecewa lagi. Ya. Kita bekerja, kita tawakal, kembalikan pada Allah. Ya. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Para hadirin rahimakumullah, walaupun kita merasakan bahwa yang penyakit-penyakit yang datang di tahun 2020 itu memporak-porandakan, mentunggang-langgangkan nilai-nilai, kita masih bisa melihat beberapa hikmah yang ada di dalamnya. Menurut Dr. Taufik F. Paciak, seorang pengurus Ikatan Alumni BKPRMI dari Manado, dokter, dia mengatakan bahwa COVID itu telah memberikan peluang bagi umat Islam. Pertama, bahwa menurut jurnal-jurnal kedokteran dan menurut pengumuman dari WHO, bahwa selama 1 tahun di era COVID ini ternyata ditemukan bahwa imunitas yang paling dalam, deep immunity, adalah jiwa spiritualitas. Jadi dengan keimanan timbul imunitas. Dengan keimanan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menentukan, bukan sebab akibat tadi, maka jiwa itu jadi tegah, tidak mudah stres, dan tidak memikirkan kerugian-kerugian yang dialami. Tidak lagi takut kepada mati, karena mati memang akan datang dengan COVID ataupun tidak. Tidak takut lagi kepada sakit, karena setiap rasa sakit menghapus dosa. Jadi selama 1 tahun ini, data dari Google menunjukkan bahwa orang yang mencari web atau mencari situs-situs tentang religi, tentang kitab suci, tentang agama, itu meningkat 200%. Jadi orang-orang menjadi ingin tahu tentang agama apapun. Jadi orang-orang tertarik kembali kepada beragama karena virus COVID ini. Kalau tidak ada, mereka masih berhura-hura, masih ke night club, masih mabok-mabok, narkotik. Itu berkurang dan ditunjukkan dengan angka tadi. Kenaikan 200% buat yang search tentang religion, tentang holy book. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagian besar umat Islam jadi melek teknologi. Semua terbiasa dengan melakukan meeting dengan Zoom, belajar di rumah dengan Zoom, yang tidak akan itu terjadi kalau tidak ada COVID. Work from home, study from home, learning from home, sekolah di rumah, rapat di rumah, seminar dari rumah, ya. Itu meningkat 1 tahap. Ibu-ibu sudah mulai terampil dengan jual beli online pesan. Itu juga tidak akan terjadi sebelumnya. Sehingga umat Islam itu meningkat, semakin siap untuk menghadapi era 5.0. Sekarang baru 4.0. Jadi tanpa disengaja, tanpa dididik, sudah semuanya melangkah ke sana. Dan
peluang buat dai-dai dan lembaga dakwah menggunakan internet, ini peluang besar karena terbukti orang semakin banyak ingin tahu tentang agama, ingin kembali ke agama. Ini harus diisi. Ya. Kalau kita hanya menggerutu, memaki-maki, turunnya penghasilan, itu berarti tidak membaca peristiwa yang terjadi itu. Yang ketiga adalah kembalinya peran keluarga di dalam pendidikan. Walaupun ibu-ibu dan orang tua pada mengeluh karena dapat tugas tambahan yang harusnya dilakukan oleh guru, mereka menjadi anak-anaknya di rumah terus. Harusnya ini jadi satu momentum bagi umat Islam untuk mengembalikan perjuangan keimanan itu berbasis di rumah lagi. Ya. Tetap ada guru-guru yang mendidik, tetapi posisi orang tua oleh corona ini, virus corona itu diingatkan bahwa anakmu itu tanggung jawabmu. Yang selama ini kita lalai, banyak yang lalai. Sekarang dipaksa, ada anak di rumah, ada pertemuan lebih intensif antara suami, istri, dan anak-anak. Ya. Tapi jangan sampai pertemuan intensif menyebabkan malah perceraian. Ya. Itu karena tidak memahami pesan dari langit tentang kejadian-kejadian itu. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa membaca ayat-ayat kauniyah, termasuk yang kelihatannya pahit itu. Kita akan berdoa dengan suatu doa siang dan malam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah, yang dalam hadis Ibnu Sunni dan An-Nasai. Doa itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata aini. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak sendiri, dengan rahmatmu kami memohon, perbaikilah keadaan kami seluruhnya. Aslih li sya'ni kullahu, semua urusan kami, seluruh keadaan kami Engkau jadikan baik. Wala takilni ila nafsi turfata aini, jangan Engkau biarkan sekejap mata pun kami melakukan sesuatu, mengurus sesuatu. Salah melulu kalau kami melakukan, keliru terus kalau kami yang merencanakan. Kami kembalikan, Engkau biarlah rencanamu yang berjalan, biarlah takdirmu yang terjadi, yang kami mohon yang baik-baik itu. Jangan Engkau serahkan kepada kami. Kami tidak sanggup mengurus diri sendiri, mengurus perbaikan, penuntasan kezaliman, menghilangkan penyakit. Kami tidak sanggup lagi. Nah, dengan doa itu mudah-mudahan Allah ridho kepada kembalinya kita untuk mengilahkan Allah itu. Kita membuktikan syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang aku sembah selain Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang aku cintai selain Allah. Marilah di akhir ini kita minta ampun dan berdoa dengan doa yang diajarkan pada Siti Fatimah tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata aini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata aini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu
wa la takilni ila nafsi turfata aini. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahi azkurkum wa la dzikrullahi akbar.